Hai teman-teman semua, siapa nih yang sering banget dengar berbagai mitos seputar kesehatan pencernaan? Dari yang katanya ini bikin asam lambung, sampai yang itu bisa nyembuhin. Tapi, bener nggak sih semua itu? Kali ini, kita bakal bongkar 12 mitos pencernaan yang paling sering bikin kita salah paham. Siap-siap kaget ya. Kalau heartburn, itu pasti karena asam lambungku kebanyakan. Mbak mitos ini sering banget bilang begitu. Tapi, benarkah heartburn selalu karena asam lambung yang terlalu banyak? Jawabannya, nggak selalu. Heartburn itu rasanya panas di dada karena asam lambung naik ke kerongkongan. Penyebab utamanya justru seringkali bukan karena asamnya kebanyakan, tapi karena otot di pintu masuk lambung kita, namanya les, itu lagi kendor atau nggak rapat. Jadi, mau asamnya sedikit atau banyak, kalau lesnya longgar, asamnya bisa tetap naik dan bikin kita nggak nyaman. Wah, ternyata beda ya. Heartburn mah biasa. Semua orang juga ngalamin. Nggak usah khawatir. Nah, ini mitos yang sering bikin kita lengah. Apakah heartburn itu memang selalu aman dan bisa diabaikan begitu saja? Hati-hati. Heartburn yang datang sesekali mungkin memang nggak masalah. Tapi, kalau sering banget dan jadi kronis, bisa jadi itu gejala GERD atau gastroesophageal reflux disease. GERD ini bukan penyakit sepele loh. GERD bisa menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan kerongkongan atau bahkan meningkatkan risiko kanker kerongkongan. Jadi, jangan pernah anggap remeh kalau heartburnmu sering kambuh ya. Lebih baik cek ke dokter. Kalau asam lambung naik, langsung minum susu aja. Ampuh banget bikin reda. Siapa di sini yang langsung cari susu kalau heartburn melanda? Mitos ini memang populer banget. Awalnya mungkin terasa lega karena susu bisa melapisi kerongkongan dan menetralkan asam sementara. Tapi susu itu mengandung lemak dan kalsium yang justru bisa merangsang lambung memproduksi lebih banyak asam setelahnya. Jadi lega sesaat malah nanti jadi makin parah. Wah, jangan sampai salah penanganan ya. Ulkus itu pasti gara-gara kebanyakan makan pedas. Makanya aku nggak berani makan pedas. Para pencinta pedas sering dituding jadi penyebab ulkus atau luka di lambung. Apakah benar begitu? Mitos. Makanan pedas memang bisa bikin lambung terasa perih dan memperburuk gejala kalau kita sudah punya ulkus. Tapi, pedas itu sendiri nggak menyebabkan ulkus. Penyebab utama ulkus itu adalah infeksi bakteri H. pylori atau penggunaan obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dalam jangka panjang. Jadi, jangan salah tuding ya. Aduh, gara-gara stres kerjaan, lambungku jadi sakit. Pasti ini ulkus deh. Banyak yang percaya kalau stres bisa langsung memicu ulkus di lambung. Mitos lagi, stres memang bisa memperburuk gejala pencernaan yang sudah ada, membuat kita jadi lebih sensitif terhadap nyeri, dan mungkin memicu kambuhnya ulkus. Tapi, stres itu sendiri nggak bisa menyebabkan ulkus. Tetap H. pylori dan obat-obatan tertentu yang jadi penyebab utamanya. Jadi, kelola stresmu, tapi jangan panik soal ulkus gara-gara stres ya. Aku lagi diet, jadi suka skip makan. Biar lambungku istirahat dan pencernaanku jadi lebih baik. Beberapa orang berpikir melewatkan waktu makan itu bagus untuk sistem pencernaan. Apakah itu benar? Justru sebaliknya. Melewatkan waktu makan itu bisa mengganggu ritme pencernaan dan memicu produksi asam lambung berlebihan karena lambung kosong terlalu lama. Ini bisa memicu atau memperburuk gejala asam lambung. Sistem pencernaan kita butuh jadwal makan yang teratur untuk berfungsi optimal. Jadi, jangan skip makan ya. Makanlah porsi kecil tapi sering. Heartburn dikit, langsung minum antasida. Aman kok,
Buat jangka panjang juga nggak masalah. Antasida memang penyelamat di saat darurat, tapi apakah boleh dikonsumsi terus-menerus? Antasida itu cuma meredakan gejala sementara. Penggunaan jangka panjang tanpa konsultasi dokter bisa berbahaya. Antasida bisa menyembunyikan kondisi serius di balik heartburnmu, misalnya GERD parah atau ulkus. Selain itu, beberapa jenis antasida juga bisa mengganggu penyerapan nutrisi atau memicu efek samping lain. Jadi, gunakan seperlunya aja ya. Dan kalau sering kambuh, langsung ke dokter. Pencernaan memang begini kalau sudah tua. Wajar aja sering kembung dan susah buang air. Banyak yang menganggap masalah pencernaan itu bagian normal dari proses penuaan. Apakah iya? Meskipun ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada sistem pencernaan seiring bertambahnya usia, masalah pencernaan yang signifikan seperti sembelit kronis, diare, atau nyeri perut itu bukanlah hal yang normal. Itu bisa jadi tanda adanya kondisi medis yang perlu diperiksa. Jadi, kalau orang tua ada keluhan pencernaan, jangan dianggap remeh, ya? Ajak segera ke dokter. Wah, ternyata banyak banget ya mitos yang selama ini kita percaya. Kesehatan pencernaan itu penting banget, jangan sampai salah info bikin kita jadi salah langkah. Ingat, informasi di video ini sifatnya umum ya. Kalau kalian punya keluhan pencernaan yang serius atau sering kambuh, jangan ragu untuk konsultasi langsung ke dokter. Mereka yang paling tahu apa yang terbaik untuk kesehatanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.